Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditya Pratama dengan NIM 20201111126 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok C. Yang ingin saya bahas yaitu tentang pivot dan visualisasi sampel data safety. Next. Next. Apa itu pivot? Pivot adalah ringkasan data yang dikemas dalam tabel interaktif untuk memungkinkan seseorang dalam membuat laporan dan menganalisanya dengan melihat perbandingan, pola, dan tren dalam data yang kamu miliki. Penggunaan pivot ini lebih powerful, praktis, dan fleksibel dibandingkan fitur lainnya. Dengan fitur ini, seseorang bisa mendapatkan beragam manfaat, seperti bisa melakukan kalkulasi berbentuk data, mengubah data dari pivot tabel menjadi pivot chart, memindahkan field ke lokasi yang berbeda, dan masih banyak lagi. Next. Di sini dapat dilihat pivot yang kami lakukan yaitu lokasi plan yang berhubungan dengan report type yang sering terjadi. Jika dilihat di row label itu adalah lokasi plan-nya dan kalau label ada report type-nya. Di pivot ini, kami menyimpulkan bahwa NIRMIS ada report yang paling sering terjadi dengan jumlah 139 report dari total 514 report yang dilaporkan dari berbagai plan. Next. Berikut adalah visualisasinya. Dapat dilihat juga NIRMIS yang berwarna ungu terbesar berada di plan Montana. Next. Nomor 1. Apakah yang harus dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan NIRMIS tersebut? Next. Standar operasional pekerjaan. SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional dari sebuah perusahaan atau organisasi berjalan lancar. Manfaat SOP yang pertama, meminimalisir kesalahan. Kedua, karyawan lebih mudah mengetahui tentang pekerjaan mereka. Ketiga, karyawan baru akan mudah beradaptasi. Yang keempat, membantu perusahaan mencapai target. Next. Jawab, yaitu dengan menerapkan SOP bagi seluruh pekerja, seperti memakai pengaman saat bekerja, atau bisa juga dengan memasang peringatan pada mesin atau tempat-tempat yang berbahaya supaya para pekerja tidak mendekatinya. Next. Pivot selanjutnya adalah kasus harian terbanyak selama 2022. Dilihat dari data tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Florida memiliki kasus harian terbanyak. Di sampingnya, ada visualisasi dari data yang di mana mereka adalah laki-laki dan biru adalah perempuan. Next. Nomor 2. Plan mana yang mencatat kasus harian terbanyak selama tahun 2022 dan bagaimana mengatasinya? Jawab, dilihat dari data yang sudah kami simpulkan, kasus cedera harian terbesar yang kami peroleh yaitu pada plan yang berada di Florida dengan 14 kasus, di mana 1 kasus terhadap perempuan adalah 13 kasus terhadap laki-laki. Solusi yang harus ditangani oleh pengelola pabrik di Florida adalah dengan meningkatkan kembali sistem keamanan kerja serta melakukan maintenance secara berkala terhadap mesin dan sumber daya manusia yang ada. Pada data ini menunjukkan tipe kecelakaan terbanyak yang berhubungan shift malam hari yang terjadi oleh pria. Shift yang menyebutkan kecelakaan terbesar adalah pada malam hari yang dimana insiden paling banyak jadi disebabkan oleh fall sebesar 26 kasus dari 159 kasus. Next. Berikut merupakan visualisasi dari data tabel tersebut. Next. Nomor 3, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kecelakaan fall terhadap laki-laki pada malam hari? Next. Jawab. Poin pertama, monitoring melalui alat elektronik seperti pemasangan CCTV di beberapa tempat strategis.
Poin 2, memberikan safety face LED supaya walaupun bekerja dalam keadaan yang gelap tetap bisa terlihat. Poin ketiga, memberikan penerangan jalan umum atau PJU merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah para pekerja untuk menjalankan aktivitasnya pada malam hari. Next. Selanjutnya adalah pivot incident type yang berhubungan dengan incident cost, di mana insiden terbesar yang mengeluarkan biaya paling banyak adalah burn sebesar 98.690 US dollar. Next. Nomor 4, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi biaya tersebut? Lalu di sini juga ada berikut visualisasi dari pie chart dari data tabel tersebut. Next. Jawab. Yang nomor pertama, mengajukan klaim asuransi atau biaya premi asuransi. Kedua, memberikan edukasi pada karyawan tentang cara menghadapi insiden kebakaran atau yang berhubungan dengan api. Ketiga, memperbanyak persediaan APAR di tiap lini produksi. Next. Selanjutnya, ada data insiden type yang merupakan kecelakaan terbanyak pada wanita. Dilihat bahwa kecelakaan terbesar terjadi pada wanita disebabkan oleh insiden equipment dengan jumlah 9 kejadian. Next. Berikut adalah visualisasi pie chart dari data tersebut. Next. Nomor 5, bagaimana cara mengurangi jenis insiden tersebut terhadap wanita? Jawab, dapat dicegah atau dikurangi melalui manajemen pemeliharaan yang tepat, inspeksi oleh supervisor, dan mengurangi pekerja wanita yang berada pada lini produksi equipment supaya tidak terjadi banyak insiden dalam lini tersebut. Terima kasih. Anda telah mendengarkan presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.